use his power right here on Earth. Hola teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel Tuition. Kali ini aku akan membahas info terbaru dari Ultraman Blazar. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita berikan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save Home. If I quit this season, I still be the greatest. Ya, ini sempat ada libur beberapa waktu ya, tapi nggak apa-apa. Ya, omonganku soal video kemarin nggak usah dianggap ya, karena aku sibuk lah. Oke, ini videoku terinspirasi dari kreator lain ya, tapi pembahasan dari video ini murni dari aku sendiri ya. Langsung aja info terbaru dari Ultraman Blazar. Langsung aja kita. Yang pertama adalah pose bertarung dari Ultraman Blazar. Ya, pose bertarung yang kumaksud adalah pose seperti berdoa. Ya, ini termasuk jarang ada ya Ultraman yang pose bertarungnya itu seperti itu. Tapi ini dikonfirmasi oleh Suburaya itu memang benar. Ya, tapi untuk itu ada juga para fans yang berteori bahwa itu menyembah apalah itu, entah itu Ultraman ataupun yang lainnya. Ya, oke. Yang kedua adalah gaya bertarung Ultraman Blazar. Ya, gaya bertarung dari Ultraman Blazar itu ada dua, yaitu gaya bertarungnya sendiri yang mirip Muay Thai kalau nggak salah. Yang kedua adalah gaya bertarung yang dipadukan oleh gaya bertarungnya si Gento itu ya. Ya, untuk bertarungnya sih mungkin karate lah, apalah ya, seperti Ultraman yang dulu lah, yang ada lah Ultraman, kalian pasti tahu lah siapa itu. Yang ketiga adalah jurus Ultraman Blazar. Ya, ini yang ku maksud adalah jurus kecil dari Ultraman Blazar yang dikeluarkan oleh tangannya itu. Ya, untuk namanya ini adalah Supresi Sprite. Ya, ini aku juga baru tahu ini, tapi ini ya keren lah. Tapi ini bukan hanya itu aja. Di video yang bersama Kyota Kateguchi ya, kalau nggak salah itu Blazar juga ada serangan dari kaki, yaitu tendangan apalah itu. Tapi itu juga jurus dari Ultraman Blazar. Untuk itu sih nggak apa-apa sih kalau aku lihat-lihat ya. Oke, yang keempat adalah peringatan pasukan dari Scar. Ya, ini yang ku maksud adalah peringatan awal ya dari munculnya monster ataupun yang lainnya. Oke, ini peringatannya ada tiga, ada Alpha, Bravo, dan Carly. Dan di sini ya, untuk Scar itu, untuk Alpha itu kalau ada kaiju muncul ya peringatan pada umumnya lah. Kalau Bravo itu kalau kaijunya menyerang warga pemukiman lah. Yang ketiga adalah Charlie. Ini kalau sudah genting banget kaijunya, seperti sudah menyerang berbagai kota atau pemukiman itu ya, ini baru kalau jadi pasukan Scar itu harus tahu peringatan yang di markasnya si Scar itu ya. Yang kelima adalah behind the scene Blazar Stone. Ya, ini sempat untuk pembuatannya itu adalah awalnya itu bukan bentuk Ultramannya, melainkan bentuk dari color timer Ultraman itu. Tapi ya ini dibatalkan karena kan era Showa juga bentuknya itu bulat ya, nggak zaman sekarang yang bervariasi banget gitu. Dan Blazar Stone ini keren ya. Untuk Blazar Stone sih mungkin ada beberapa lah yang dipakai untuk jurus oleh Ultraman Blazar itu ya. Yang lainnya juga untuk mainan aja ya. Yang keenam adalah behind the scene pembuatan Blazar Breeze. Ya, setelah Blazar Stone adalah Blazar Breeze ya, dimana untuk produser dari Ultraman Blazar ini ingin seperti beta kapsul. Untuk itu dibatalkan karena dia nggak ingin banyak efek mungkin ya, dan juga tidak ada narator yang berbicara seperti Ultraman Blazar maupun form dari Ultraman Blazar itu ya. Mungkin di seriesnya nanti mungkin ya
itu ditulis di editing, mungkin ini mungkin lah, masih prediksi. Ya, yang terakhir adalah sinopsis. Ini sinopsisnya dari episode 1 hingga episode 4. Ya, untuk ini mungkin ada sedikit kagok ya mungkin diriku. Yang pertama adalah berjudul First Wave. Pertarungan monster luar angkasa akhirnya muncul di bumi, di mana kerusuhan monster sering terjadi. Kemudian hero Magneto yang berjuang dalam pasukan khusus menghadapi krisis putus asa. Ya, untuk ini sih keren ya. Oh ya, untuk pertarungan di luar angkasa jarang ada ya di Ultraman zaman sekarang. Mungkin ada lah sedikit seperti di Ultraman Decker kemarin. Ya, untuk direkturnya adalah Kyota Kateguchi dan Kengo Panagi. Episode keduanya adalah berjudul Demon Hero Two Scars. Gento ditunjuk sebagai Kapten Scar yang baru didirikan. Kemudian dia menuju untuk menemui beberapa anggota, tetapi yang bergabung adalah anggota yang kebiasaannya dan kebiasaan. Ya, ini sedikit bingung ya apa arti kebiasaan dan kebiasaannya. Tapi di sini kita dijelaskan di episode 2-nya Gento yang ditunjuk untuk menjadi kapten dari pasukan Scar. Dan Gento ini menemui beberapa anggota, tapi yang bergabung adalah anggota yang siap. Itu dariku ya, menurutku ya, ini menurutku, jangan dipercaya dulu lah sebelum episodenya muncul. Episode ketiga adalah berjudul Isnin is Earthgaron. Ya, ini bercerita tentang first look dari Earthgaron ya. Fenomena telah terjadi di negara-negara seluruh dunia. Di sana tangki energi baru tiba-tiba kosong dalam semalam, sehingga Scar memutuskan untuk mengeluarkan robot Earthgaron. Ya, ini fenomenanya sedikit aneh ya dari ceritanya. Kenapa itu tangki-tangki menjadi kosong? Ya, itu kita semua sudah tahu lah, itu akibat kaiju. Tapi ini ceritanya itu gimana menurut kalian? Gimana? Tulis komen kalian di bawah. Episode terakhir, episode 4 berjudul Amity Core Battle. Kaiju misterius bernama Revira tiba-tiba muncul 3 bulan lalu, mencurigai ada hubungan dengan perusahaan kimia. Scar pun mengirim Amy ke penyelidikan rahasia. Ya, ini Amy akan menyamar sebagai budak di sana. Ya, untuk episode 1, 2, 3 itu direktur dan scriptwriternya itu sama ya, yaitu direkturnya Kyota Kateguchi dan scriptwriternya Kengo Panagi. Untuk episode 4-nya scriptwriternya Takami Sugimoto dan direkturnya Jusukita. Ya, kalau kebalik episode 4-nya ya aku nggak tahu sih. Tapi ini menarik juga ya episode 1 sampai 4-nya. Ya, ditunggu aja lah tanggal tayangnya aja ya. Ya, untuk video kali ini kalian tulis pendapat kalian di bawah. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow aku yang ada di sini. Jangan lupa untuk berkomentar di bawah dan kita berdiskusi soal video selanjutnya juga nggak apa-apa. Segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa senyum hari ini. Assalamualaikum and dah.